Selamat siang, selamat datang kembali di acara Live Asia. Nah, hari ini saya ditemanin sama Pak Hendri selaku Head of Finance Accounting dari PT Astra Modern Land atau Asia. Selamat datang Pak Hendri. Halo, selamat siang Santos, rekan-rekan semua. Thank you loh Pak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara hari ini. Saya pengen ngobrol santai sih Pak hari ini. Tadi sudah dirangkum jelas sekali dalam video yang sudah ada sebelumnya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Ya, santuy katanya. Santuy, oke. Nah, gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Sehat. Tetap luar biasa ya pokoknya ya. Karena kondisi saat ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan, harus benar-benar fit ya Pak ya? Setuju. Pak, aku pengen ngobrol-ngobrol tentang finansial deh, biar aku tahu banyak juga tentang dari segi finansial, tentang kondisi saat ini itu seperti apa sih gitu. Nah, menurut Pak Hendri, pandangan dan opini pribadi Pak Hendri selaku orang yang biasa berkecimpung di dunia finance, gimana sih Pak mengenai kondisi pandemik saat ini Pak? Oke. Jadi bicara pandemik ya memang ini situasi yang tidak pernah kita duga-duga dari sejak awal dan memang pasti dampaknya kalau kita lihat dari indikator ekonomi ketahuan ya, dan bukan negara Indonesia saja yang kena, ini bicaranya global impact gitu ya. Jadi memang kalau saya dari sisi keuangan kita melihat bahwa pandemik ini memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari sebetulnya, sesuatu kondisi yang harus kita hadapi, sehingga ya akhirnya nggak usah menyalahkan kondisi. Akhirnya yang kita harus lakukan adalah kita ubah cara pengelolaan finansial kita agar kita bisa tetap gitu ya optimis melalui masa pandemi ini. Dan banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan dari sisi keuangan gitu. Dan pasti butuh perubahan-perubahan sih Santos kalau saya sharingkan gitu ya. Dan menurut saya perubahan-perubahan yang dilakukan ya pastinya balik-balik lagi tadi saya di awal juga sampaikan ya, mengarah ke 3C tadi ya. Tetap 3C ya? Tetap dong. Di pandemi tetap harus cuan, tetap harus punya CIR, dan tetap bisnis berjalan dengan cengli. Itu. Apa yang dimaksud dengan cuan Pak? Oke, cuan ini bicara tentang profit tentunya. Karena bagaimanapun namanya orang bisnis apapun juga pasti harus ada yang namanya profit, cuan. Dan profit ini tentunya ya buat apa bisnis ya kalau nggak ada profit, pasti harus ada profit. Kita taruh di deposito ya? Iya, betul. Gitu. Oke, yang kedua adalah Cien. Yang kedua Cien, kalau Cien ya udah ketahuan lah, kita semua tahu ya bahwa bisnis ya ujung-ujungnya duit kan. Harus bisa menghasilkan monetize untuk uang. Bahkan YouTuber aja kan monetize-nya uang. Betul ya? Betul. Yang ketiga Chengli. Nah, kalau Chengli ini menurut saya ini diajarkan, saya percaya sama orang tua semua, kita namanya bisnis, dagang atau apa kan harus Chengli. Jangan nipu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan benefit untuk semua stakeholder, sehingga yang berurusan bisnis dengan kita bisa menikmati benefit-benefit dengan bisnis dengan kita. Bukan sekedar dapat profit, tapi kita juga bisa memberikan hal-hal yang chengli fair gitu ya, dalam menjalankan bisnis. Walaupun di tengah kondisi pandemi. Ini menurut saya tadi mungkin Santo sudah lihat di rekaman dengan Bu Irma saya, bahwa sebetulnya kita harus tetap mengupayakan dalam kondisi pandemik, bukan berarti nggak bisa nih dalam pandemik kita nggak bisa mencapai cuan, cien, cengli, enggak. Kita tetap mengupayakan. Dan tentu perlu banyak terobosan-terobosan. Karena sekali lagi kita perlu sadari bahwa memang tidak mudah ya, dengan kondisi pandemik ini. Setuju Pak, banyak bisnis yang kena, banyak bahkan dari perorangan juga kena, dari segi finansial ya terutama ya, banyak yang cerita ya tentang bisnisnya mereka. Ya menurutku di era pandemik saat ini benar-benar ujian dan juga apa ya, kayak saringan Pak ya. Ya, betul. Pak,
Aku banyak banget baca berita mengenai kondisi makroekonomi di Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah minus kurang lebih sekitar 5%, dan banyak yang menyebutkan bahwa kita sudah masuk ke tahap resesi. Yes. Kalau Pak Hendry tipikal orang yang mengambil peluang atau tipikal orang yang menahan? Aduh, ini jadi personal nih ya sekarang nih. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita tahu memang kondisi tidak mudah, tapi kalau saya tadi juga dalam rekaman bilang bahwa jangan sampai ketinggalan dalam investasi. Karena bagaimanapun investasi itu bukan saja sekedar kita tahu bahwa invest di tempat yang benar, tapi juga harus kita mengerti invest di waktu yang benar, gitu kan. Jadi kalau saya sampaikan bahwa kalau secara personal saya justru di dalam pandemi COVID ini, inilah kesempatan saya untuk mengambil opportunity sebetulnya. Karena bagaimanapun kalau secara personal justru saya melakukan investasi di tengah pandemi COVID yang orang bilang, gila lu, gitu ya. Bagaimana COVID justru saya lakukan itu. Karena saya ngelihat memang indikator ekonomi ya dibilang kurang baik ya, dengan kondisi COVID ini. Tapi kalau kita lihat, tadi saya sampaikan di awal juga, indikator-indikator ekonomi proyeksi ke depan sebetulnya masih ada peluang dan untuk growth yang cukup membantu kita dalam melakukan investasi. Setuju, Pak. Walaupun tadi saya ingatkan di rekan-rekan pun tidak mungkin belum sebagus tahun tersebut, tapi ini modal awal untuk orang-orang yang senang melakukan investasi. Betul. Karena dari segi saya dari divisi marketing, pada saat kita ketemu orang yang sudah aware terhadap kondisi itu, mereka akan langsung take the moment, mereka akan langsung bisa make decision, Pak, untuk let's say beli properti atau mereka invest di yang lain, itu mereka lebih gampang. Ya. Karena mungkin sudah pernah melewati krisis finansial seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang jadi challenging-nya adalah pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang memang masih ragu-ragu dan takut sih, Pak. Itu kalau dari segi saya. Benar nggak? Ya, itu balik lagi akhirnya ada orang-orang yang stylenya beda-beda ya, Santos ya. Ada yang memang dia berani gitu. Tapi mungkin ada yang masih, aduh, lihat dulu deh. Gitu. Ya, itu Pak. Wait and see. Itu suka tidak suka memang ada tipikal investor yang seperti itu. Itu tentunya dikembalikan ke iman dan kepercayaan masing-masing gitu ya, Santos, kalau saya bilang ya. Gitu. Tapi prinsipnya saya akan sampaikan bahwa ini sebetulnya indikator-indikator memang belum recover seperti sedia kala, tapi kalau saya ngelihat tanda-tanda indikator ekonomi, kalau kita lihat pemerintah mengeluarkan, sebetulnya masih dalam mode optimis gitu ya, bukan pesimis. Saya setuju, karena pada saat krisis tahun 2008 di Amerika ada bubble, di Indonesia juga cukup kena kan, Pak. Pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia kita cukup kena, habis itu properti juga cukup terkena. Tapi setelah itu teman-teman saya yang sudah terjun di bisnis properti terlebih dahulu, mereka merasakan momen-momen di mana orang jualan apartemen, jualan rumah, jualan properti itu seperti kacang goreng, Pak. Terus mereka cerita dari tahun 2010 sampai tahun 2012 puncaknya sampai tahun 2014. Berarti setelah pandemik ini selesai, berarti ada opportunity seperti itu lagi dong, Pak? Nah, itu yang saya bilang, makanya saya ingatkan sebetulnya jangan pernah berhenti melakukan investasi ini, sebetulnya itu yang menjadi catatan penting. Tadi itu di-highlight oleh Bu Irma di akhir video sebelumnya ya, bahwa sebetulnya investasi itu sesuatu yang jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai tadi betul kata Santos ya, di saat yang lain mereka sudah melakukan investasi di waktu yang tepat, dan akhirnya pada saat tiba waktunya mereka, tanda kutip, memanen hasil investasi mereka, di saat itu kita baru berbondong-bondong ingin melakukan investasi, lalu yang lain sudah pulang membawa uang gitu ya, kita baru mau naruh uang. Tapi ya balik lagi, mungkin nanti dilihat lagi ya dari segi track record dari
developer itu seperti apa, dari konsepnya itu mungkin juga jadi bahan pertimbangan ya Pak ya. Tuh, makanya tadi saya sampaikan investasi memang harus kita lakukan di tempat yang benar dan waktu yang tepat. Karena percuma juga, waktunya tepat tapi salah tempatnya investasinya gitu ya. Percuma juga sih memang melakukan investasi gitu ya. Setuju Pak. Pak, terus kena efek nggak sih Pak dari segi developer di era pandemik saat ini? Ya, saya nggak mau bohong lah ya, pasti ada efek lah ya. Karena pasti ada efek. Jadi saya sudah sampaikan juga memang tadi mungkin rekan-rekan udah sempat lihat namanya ada 3C yang cukup struggling dalam periode pandemi COVID ini adalah yang C kedua yang tadi saya sampaikan tentang Cien. Cien tentang uang. Kenapa kok Cien susah gitu ya? Ya kita tahu semua. Dengan masa pandemik pada saat itu juga pemerintah akhirnya juga mengeluarkan ada beberapa kebijakan-kebijakan. Bahkan kita semua tahu juga di perbankan akhirnya juga mengeluarkan ada program namanya relaksasi. Itu sebetulnya sudah kita harus semua aware ada indikator di sana bahwa sekarang di Indonesia di masyarakat memang sedang ada sedikit kesulitan berkaitan dengan Cien ini. Sehingga pemerintah pun saya melihat memahami kondisi ini dan akhirnya mereka mengeluarkan adanya program-program. Dan menurut saya itu efek domino tadi saya sampaikan ya, dan pasti berdampak terhadap kita sebagai developer, pemain usaha di developer seperti ini. Sehingga memang ini cukup challenging buat kita sebagai developer, bagaimanapun aliran kas masuk nih, yang mungkin biasa yang biasa kecepatannya misalkan 60 km per jam gitu ya, sekarang sudah mulai melambat gitu ya. Ya bukannya berhenti sama sekali, nggak melambat gitu. Kita sudah menangkap itu bahwa sebenarnya itu sinyal-sinyal yang harus kita sudah mulai tangkap bahwa nggak mudah loh ternyata gitu ya dalam pandemik ini karena alirannya sudah mulai melambat. Kalau saya analogikan seperti itu. Oh, oke. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih Pak, banyak sekali yang kena dan juga kena efeknya sih. Yes. Terus gimana Pak cara Asia atau cara PT Astra Modern Land untuk bisa survive paling tidak? Ya, itu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa sebetulnya pasti nomor satu biasanya kalau aliran kasnya udah melambat, aliran kecepatan masuknya melambat, pasti nomor satu yang dihajar adalah aliran keluarnya dulu ya, Santos ya. Kita kan harusnya ngeliatin dulu, waduh, ini aliran keluar juga berarti harus diatur ini. Makanya tadi saya sampaikan, saya nggak mau dengan pakai istilah efisiensi dulu dari awal. Selalu saya bilangnya optimalisasi. Ya. Oh, bukan penghematan, Pak? Iya, bahasanya nggak seperti itu. Karena saya khawatir kalau kita menggunakan bahasa efisiensi atau penghematan, takutnya kita melakukannya, membabi buta. Akhirnya banyak justru kegiatan-kegiatan atau biaya-biaya yang sebetulnya justru efektif untuk mendukung produktivitas di dalam pandemi COVID ini, malah jadi ikut terpotong. Dan akhirnya mengganggu gitu ya. Karena sekali lagi, saya tahu bahwa alirannya melambat, aliran masuknya melambat, tapi justru bukan berarti produktiviti kita juga melambat. Justru disinilah kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas. Betul. Gitu. Pak, ya. Kebetulan ada yang nanya nih, bagaimana cara Asia memastikan bahwa cash flow dan kondisi finance developer tetap aman? Mungkin ini sekaligus menjawab juga, Pak ya. Nah, Oke. Adalah sedikit mengefisiensi pengeluaran. Ya sekali lagi bahasa efisiensi itu akhirnya harus dilakukan, tapi tentunya dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif sekali lagi. Sehingga saya seringkali juga mengarahkan justru kalau memang ada hal-hal yang tidak produktif, yuk kita alihkan ke kegiatan yang jauh lebih produktif. Sehingga itu yang kita harapkan sebetulnya di tengah pandemi COVID itu yang disampaikan. Kita tetap harus punya cuan, cien, dan tetap channel. Sehingga saya nggak mau juga gitu ya, kalau sampai
gara-gara aliran masuk, lalu saya misal gitu ya Santos ya, saya akhirnya melakukan cut semua gitu ya, hajar lah, nggak cengli dong. Ada orang-orang yang sebetulnya kegiatannya produktif, Betul, Pak. kok harus disikat gitu ya, aneh kan? Setuju Pak. Sebab itu kita coba anut 3C itu gitu. Nah, saya cukup respect sekali sih Pak di developer kami di Asa Modern Land, kita tidak mengalami yang namanya layoff, kita tidak mengalami yang namanya pemotongan benefit atau gaji ya. Itu menurutku salah satu langkah yang saya perlu acungi jempol sih Pak. Ya, saya percaya ini kerjasama tim tentunya. Ya. Karena contoh gini Pak, menurutku ya, contoh kita dipotong benefit kita adalah 10%. Kita cuma bisa menghemat 10%, tapi kita bisa menurunkan produktivitas atau motivasi mereka bisa sampai 50% loh Pak Henry. Setuju nggak Pak? Betul. Ada hal yang kadang nggak bisa diukur pakai cien tadi ya, pakai uang. Bicara motivasi moral gitu ya, pada saat turun gara-gara dilakukan efisiensi, padahal dia sedang on fire, produktif misalkan gitu, tiba-tiba disikat begitu, malah jadi nggak produktif. Lalu apa gunanya efisiensi kita lakukan? Nggak guna apa-apa buat saya sih. Menurut saya ya, nggak berguna. Bahkan buat seluruh stakeholder jadinya malah merugikan. Sehingga nomor satu, jangan sampai fokus di efisiensinya, tapi fokus di productivity-nya. Oh, oke. Karena dari segi, ini saya sedikit kita diskusi ya Pak ya. Dari segi marketing juga kerasa banget sih Pak. Pada saat pandemik seperti ini, motivasi adalah hal yang cukup cukup rawan menurutku ya. Apalagi kita di divisi sales, mereka bisa survive, mereka bisa mencetak revenue pasti dengan adanya bahan bakar semangat. Kalau semangat aja mereka dipotong-potong, ya gimana kita bisa survive sih. Saya respect Pak itu. Setuju. Jadi kalau saya analogikan seperti kita sedang sama-sama satu kapal, lalu ada badai di tengah laut gitu ya. Jangan buru-buru kita lemparin semua orang-orang ke laut gitu ya, dikorbanin, padahal sebetulnya kita sendiri belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan kapal itu. Oleh sebab itu lakukan produktivitas dulu, semua produktif. Ya kecuali ya Santos ya, di kapal itu semua sedang berjuang, ada satu yang malah tidur. Nah itu mungkin boleh dibuang tuh, mungkin ya. Itu juga masih mungkin. Kalau nggak bangunin dulu lah gitu ya, bangunin dulu. Gitu ya. Ini analoginya nih saya. Tantangan terberatnya apa Pak di COVID ini, di pandemi ini contohnya? Ya, tantangan terberatnya tentu dari sejak awal kita harus menyamakan persepsi sebetulnya. Karena kan sekali lagi finance itu nggak bisa sih bekerja sendiri tanpa ada dari tim marketing, project, HCGA, estate itu tentunya harus sebagai satu tim. Sehingga dengan kondisi pandemi COVID seperti ini, bagaimana caranya kita untuk bisa terus bersinergi, terus ngobrol, menyamakan activity plan. Karena kita tahu mungkin dari semua divisi bagian, semua punya ada KPI-nya masing-masing gitu ya. Tapi bagaimanapun kita coba mensinergikan ini karena kita tahu tidak mudah dengan kondisi seperti ini. Bisa jadi satu departemen mencapai KPI-nya, tapi yang lain nggak tercapai karena kurang. Jadi akhirnya tantangan terbesarnya saat ke internal di Astra Modern sendiri adalah bagaimana kita terus menyamakan activity plan ini agar sinergi, dan tujuannya sekali lagi untuk kapal kita bisa selamat untuk melalui badai pandemi COVID ini. Bareng-bareng, nggak ada yang bareng-bareng, karena targetnya kita juga nggak mau sampai harus ada yang dilempar ke laut. PG-nya sama-sama dan semua survive gitu, dan kita selamat gitu. Bahkan kita bisa melanjutkan mencapai mimpi kita bersama sebetulnya. Oke, berarti kayak pembayaran vendor dan lain-lain aman lah ya Pak ya? Ya aman. Walaupun saya tadi disampaikan ya, ada namanya cash matching skenario. Tadi saya di depan. Cash matching skenario saya bilang itu bukan ngemplang. Itu bukan ngemplang. Kita nggak pernah mau ngemplang. Vendor pasti kita akan bayar.
Oke. Itu dari segi internal, Pak. Dari segi konsumen, Pak, ada yang diuntungkan mungkin dengan kondisi pandemi saat ini? Ya, dari sisi konsumen sebetulnya jujur dengan kondisi pandemi COVID ini, kami ya dari tim finance pun akhirnya lebih mau coba mendengarkan suara hatinya konsumen sekarang. Seperti itu ya. Karena kita pengen tahu sebetulnya apa sih yang menjadi kebutuhan mereka di tengah kondisi pandemi COVID ini. Khususnya pasti di cara bayar ya, karena kan finance nggak punya kompetensi dalam hal desain, gitu ya. Konstruksi nggak punya, tapi kita coba mengenal dan coba menggali sebetulnya apa itu. Dan menurut saya banyak yang coba kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen, dan itu menurut saya harusnya menjadi benefit, Santos, buat para konsumen. Mungkin dari cara bayar, terus sekarang juga lagi banyak promo juga ya Pak ya, dari segi perbankan dan segala macam. Betul, dan itu menurut saya ya kita harus coba lihat gitu ya, sebetulnya dengan adanya kesempatan-kesempatan dengan kerjasama program dengan perbankan, program khusus, program spesial, ya ini kesempatan sebetulnya, diuntungkan sebetulnya kalau mau ngomong ya, kita sebagai konsumen diuntungkan. Diuntungkan karena semakin mudah dan juga semakin banyak program-program yang menarik tentunya ya. Betul. Jadi buat Bapak Ibu semua yang nonton live ini dan lagi bingung cari rumah di mana, Bapak Ibu semua bisa mampir-mampir ke Asia, bisa cek websitenya juga di www.asia.co.id atau bisa datang langsung juga ke area marketing galeri Asia di Jalan Asia Boulevard, Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Kalau bingung, nanti letaknya di depan Ion Mall, Jakarta Garden City. Seperti itu. Sepertinya lagi ada gangguan nih. Ya, ada gangguan. Sebentar. Melek ya. Oke. Dan Pak Hendri, yes. Ada plan yang berubah nggak sih Pak di ini Pak di pandemi ini? Kalau dari sisi master plan tentunya tidak, karena kan bagaimanapun Asia ini sudah dibuat master plan sedemikian rupa sehingga kita mengerti apa yang menjadi arah kita. Ibaratkan tadi saya bilang naik perahu, naik kapal besar gitu ya, kita tahu tujuan akhir kita kemana, master plan kita jelas. Tapi memang di dalam jangka pendek, mungkin dalam 2020, 2021 gitu ya, ya tentunya kita harus ada melakukan penyesuaian. Bahasanya bukan perubahan rencana, penyesuaian. Ya, sama seperti kalau kita lagi mau menuju ke Bandung ya Tos ya, lalu di jalan tolnya macet, kadang kita kan harus melakukan sedikit perubahan rute gitu ya, supaya tetap tercapai tujuannya sampai ke Bandung gitu. Ada penyesuaian-penyesuaian. Dan kita harus akui, karena sekali lagi tujuannya agar tetap bisa selamat, survive, gitu ya. Oke, Pak, aku singgung lagi tentang dari segi perbankan tadi, Pak. Yes. Pas di pandemik ini banyak perbankan itu semakin ketat kah atau semakin longgar kah atau seperti apa, Pak? Ya memang dengan kondisi relaksasi ya, saya sih percaya mungkin orang perbankan yang lebih paham gitu ya, pasti mereka pun merasakan asesmen resikonya meningkat sebetulnya, risk mereka meningkat, sehingga pasti ada proses pengecekan yang mungkin agak lebih hati-hati, kalau bahasa saya gitu ya, nggak dibilang terus mereka jadi sembarangan gitu ya, jadi benar lebih hati-hati. Tapi sekali lagi ini. Gimana Pak? Ya, jadi sekali lagi nggak ada sesuatu yang membuat perbankan akhirnya juga mereka stop untuk melakukan approval KPR, ya. Sehingga mereka pun hanya bedanya adalah mungkin lebih hati-hati saja, gitu ya. Oke. Tapi menurut saya proses persetujuan yang mereka lakukan selama ini, saya melihat kalau yang nggak ada isu ya, mereka masih tetap sama kok melakukannya, gitu ya. Di era pandemik ini bahkan ada beberapa klienku pribadi yang memang tetap
tetap apa ya, tetap proses KPR dan tetap di approve. Setuju. Tetap gampang-gampang saja sih Pak menurutku. Dan menurutku juga secara bunga masih relatif lah Pak ya. Ya, suku bunga juga saya yakin mereka juga pasti mencoba menghitung lah ya, dengan suku bunga yang lebih kompetitif lah. Dengan kondisi pandemi seperti ini, emang mau dinaikin bunga seberapa lagi sih? Yes. Gitu ya. Betul. Saya percaya namanya orang bisnis pasti ada hitung-hitungannya. Ya. Kalau dinaikin bunga juga, kalau akhirnya nggak ada yang ngambil, buat apa juga gitu kan? Jadi tentunya mereka ada itu. Dan saya ngelihat memang trennya sekarang juga mereka mulai melakukan kemudahan-kemudahan. Bahkan saya sampaikan tadi dengan kita juga coba dari developer juga memahami banyak program-program yang hasil kolaborasi antara bank ya, kita ya dengan bank itu justru menarik. Menurut saya lebih menarik itu suku bunganya gitu ya. Oke. Terus kalau dari segi sudut pandang Pak Hendry, di era COVID seperti ini atau di era pandemik, properti seperti apa yang dibutuhkan oleh market, Pak? Nah, ini memang balik lagi kalau bicara tentang desain, selera, ini tentunya saya kembalikan ke masing-masing gitu ya seleranya. Tapi kalau saya melihat, tapi kalau dari sisi keuangan, kalau saya perhatikan adalah bagaimana mereka bisa memenuhi angsuran bulanannya sebetulnya, affordable itu ya. Pak, tapi kalau dilihat dari itu saya bingung juga. Kita flashback sedikit ya. Ya. Kalau dilihat dari segi finansial segala macam, di Asia pada saat pandemik bahkan atau balik villa kita malah laku, Pak. Nah, itu pasti mungkin sama seperti saya tuh pemikirannya. Inilah kesempatan gitu ya untuk melakukan investasi, karena kalau sampai nanti ketinggalan waktunya itu like villa itu mungkin udah beda lagi tos harganya terus tahun depan tos. Kalau dari segi sudut pandang kita, kita harus cari cara bayar yang mudah, yang ringan gitu kan. Tapi balik villa kita laku loh Pak. Ya, betul. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya sih Pak. Ya. Betul, makanya saya bilang jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan di sekitar bahwa lagi kondisi pandemik ya, ternyata kondisinya lagi susah, sehingga seolah-olah kita bilang ya jualan susah, gajian susah, bayar vendor susah, seolah kayak gitu ya. Kita kan justru dengan kondisi pandemi COVID kita bilang oke, di luar boleh susah, yuk kita benahi di internal agar kita tingkatkan produktivitas. Justru disitulah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang added value positif, kan akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata di luar dugaan like villa gitu. Saya pun kaget sebetulnya kemarin pada saat terjual like villa itu, wah, gak menduga ternyata ada juga yang pemikirannya seperti saya. Aduh. So, kayaknya kalau kita terusin nggak akan ada habisnya nih Pak. Seru banget kalau ngobrol tentang finansial. Terakhir, mungkin saya akan coba cek ada pertanyaan atau tidak Pak. Sebentar. Oke. Terakhir saya buat penutupnya. Kira-kira ada tips mungkin dari Pak Hendry untuk para business owner atau para karyawan yang sekarang lagi nonton live ini. Apa Pak tips dari Pak Hendry supaya bisa survive di era pandemi seperti ini? Ya, kalau untuk di internal kapal Asia tentunya saya hanya sampaikan bahwa tetap semangat gitu ya, tetap optimis, lakukan yang tetap terbaik, productivity berikan yang terbaik, dan menurut saya itu yang sedang dibutuhkan oleh company saat ini. Dan untuk pelaku-pelaku bisnis, tentunya para investor-investor yang juga akan bekerja sama dengan Asia, gitu ya. Percayalah bahwa kita pasti selalu menjunjung 3C tadi, dan kita selalu mengedepankan tadi bisnis dengan kita pasti juga akan berikan cuan, dan Anda bisa dapat share dan pasti cengli. Siap. Dan investor dari segi, sekali lagi saya bilang pembeli juga saya sebut adalah investor. Dan sebagai investor saya cuma titip pesan yang terakhir adalah jangan sampai kehilangan momentum untuk mendapatkan growth dari investasi Anda.
Terima kasih Santos dari saya. Terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktunya. Jadi buat para Bapak Ibu semua yang bingung lagi cari rumah di mana, jangan lupa mampir ke Asia karena kita punya promo yang menarik sekali. Ada banyak sekali klaster-klaster yang sudah siap untuk tempat tinggal, ada klaster yang banyak promonya juga, ada klaster yang cocok buat Bapak Ibu semua buat tinggal ataupun investasi. Nah, kebetulan di bulan November ini ada promo yang menarik sekali, yaitu dari klaster Matana. Bapak Ibu semua bisa mendapatkan rumah dengan pilihan sesuai keinginan Bapak Ibu semua dengan booking fee hanya 11 juta rupiah dan cicilannya hanya 11 juta rupiah juga selama 1 tahun loh. Ini berkat program dari Pak Henry dan juga ada diskon yang sangat menarik sekali. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya penasaran bisa kunjungin Instagram Asia Jakarta atau bisa cek websitenya di asia.co.id atau jangan lupa mampir ke Marketing Gallery Asia. Jadi kurang lebih seperti itu untuk live hari ini. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Santos. Dan sekali lagi saya Santos, sampai ketemu di live berikutnya.